Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 369. Hadiah besar 10 juta, tuan muda yang benar-benar murah hati. Orang miskin sepertiku tidak akan berani bertaruh sebanyak itu. Qin Ming mendesah sambil merendahkan diri. Tuan Qin, saya belum tahu latar belakang Anda, jadi jangan menangis karena miskin. 10 juta tidak ada artinya bagi Anda. Saya khawatir Anda tidak menghargai 10 juta dan tidak mau berjudi dengan kami. Yang Jie kataku sambil tersenyum. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa bahwa aku pernah menerima lebih dari 20 juta darimu sebelumnya. Qin Ming menepuk dahinya, seolah-olah dia tiba-tiba mengingatnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menaikkan taruhannya menjadi 20 juta dan aku akan memberimu kesempatan untuk memenangkannya kembali. Qin Ming pernah membuat keributan di pesta pertunangan Yang Jie dan Bai Linglong, merenggut Bai Linglong di depan umum, menyebabkan Yang Jie kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan untuk sementara waktu. Saat itu, Yang Jie sangat membenci Qin Ming, dan bergabung dengan Xiao Bingkun untuk memimpin orang ke sarang Qin Ming di tengah malam guna membalas dendam. Pada akhirnya, Yang Jie dan Xiao Bingkun gagal mendapatkan apapun, dan semua orang yang mereka bawa tewas di tangan Qin Ming. Yang Jie membayar uang tebusan sebesar 20 juta untuk menyelamatkan hidupnya, dan dipukul oleh dua telapak tangan dari Qin Ming. Setelah itu, dia menderita sakit perut yang tak tertahankan setelah tengah malam setiap malam, seolah-olah ditusuk oleh pisau, dan dia hampir meninggal karena rasa sakit. Kemudian, Yang Jie menghabiskan 5 juta lagi untuk berobat ke Qin Ming, dan baru saat itulah sakit perutnya sembuh. Baiklah, karena Tuan Qin sudah mengusulkannya, aku akan menemanimu meskipun itu berarti mengorbankan nyawaku. Yang Jie berkata dengan gagah berani, lalu menoleh ke arah Xiao Yutong. Nona Xiao, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju? Kalian ingin bermain lebih besar, bagaimana mungkin aku merusak kesenangan kalian? Aku senang menemani kalian. Xiao Yutong adalah tipe orang yang tidak pernah menghindar dari hal-hal besar, dan ketika taruhannya dinaikkan menjadi 20 juta, dia menjadi lebih tertarik. 20 juta. Mulut Zheng Liangyu berkedut saat mendengar angka ini. Dia tidak sanggup membayar uang sebanyak ini. Dia melirik Qin Ming lagi, dan berpikir dalam hati, beraninya kau menaikkan hadiah menjadi 20 juta, kau pura-pura keren saja, mari kita lihat bagaimana akhirnya. Liangyu, kita semua sudah sepakat, dan hanya kau yang tersisa. Yang Jie bertanya sambil menatap matanya. Zheng Liangyu dalam dilema. Dialah yang menyeret Yang Jie ke dalam permainan judi. Setelah beberapa kata, taruhannya menjadi 20 juta. Jika dia tidak berjudi, dia akan kehilangan muka. Jadi dia berpura-pura murah hati dan berkata, kamu yang putuskan. Aku tidak peduli. Karena tidak ada yang keberatan, maka taruhannya selesai, kata Qin Ming sambil mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Saya tidak ingat persis berapa jumlah uang di kartu ini, tetapi cukup untuk memainkan 3 atau 5 permainan bersama Anda. Uang di kartuku ini cukup untuk membayar lotre. Xiao Yutong juga mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Saya punya uang 20 juta di kartu ini, tidak lebih dan tidak kurang. Yang Jie juga mengeluarkan kartu bank dan berkata. Zheng Liangyu berada dalam dilema karena dia tidak bisa menghasilkan 20 juta yuan, tetapi dia tidak bisa kehilangan muka di depan semua orang. Aku tidak menyangka akan ada permainan judi seperti itu. Aku hanya punya kartu bank dengan saldo 5 juta. Tapi jangan khawatir, dengan reputasi toko perhiasan Zheng milikku, aku pasti tidak akan gagal membayar utangku jika aku tidak membayarnya. Saya kalah. Saya akan mengambilnya nanti. Uang, tutup selisihnya. Berita tentang perjudian itu menyebar bagaikan api, menyebabkan sensasi di seluruh area batu perjudian dan menarik banyak penonton. Bahkan mereka yang penasaran dengan situasi tersebut segera menelepon teman-temannya dan meminta mereka untuk datang dan menonton pertaruhan ini. Sebagai salah satu penyelenggara pameran batu giok mentah ini, toko perhiasan Zheng memiliki stand dan lemari pajangan sendiri di area batu judi dan area pameran batu giok. Kepala toko perhiasan, ayah Zheng Liangyu, Zheng San, juga datang langsung untuk mengambil alih tanggung jawab. Setelah mendengar bahwa putranya berpartisipasi dalam perjudian senilai 20 juta, Zheng San menjadi marah. Dia memanggil Zheng Liangyu ke ruang tunggu yang disiapkan untuk para VIP dan memarahinya. Kau pecundang, kau akan membuatku marah besar. Aku tidak peduli alasan apapun yang kau buat, berhentilah bermain sekarang juga. Ayah, sejak aku kecil, ayah sudah mengajariku untuk menepati janji dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Aku sudah berjanji padamu, tapi sekarang ayah mengingkari janjimu dan ingin aku berhenti. Di mana aku bisa menaruh mukaku? Kata Zheng Liangyu dengan nada wajah pahit. Aku tidak peduli di mana kau meletakkan wajahmu, segera hentikan perjudian ini, kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Zheng San sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot. Aku masih harus menyelamatkan mukaku. Aku tidak akan menyerah. Lagi pula, aku tidak akan kalah dalam berjudi batu. Zheng Liangyu berkata dengan keras kepala. Kau tidak akan menyerah, kan? Dasar bajingan kecil, tunggu saja dan lihat apakah aku tidak akan mematahkan kakimu.
Zheng San menyingsingkan lengan bajunya dan melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Ketika dia tidak menemukan apapun, dia meraih meja kopi dan asbak di atas meja. Zheng Liangyu terkejut dan buru-buru memeluk lengan Zheng San. Ayah, jangan marah. Ayah tidak bisa selalu memikirkan sisi buruknya. Bagaimana jika aku menang? Begitu aku menang, aku bisa menang setidaknya 60 juta. 60 juta sudah cukup untuk meringankan tekanan keuanganku saat ini. Pokok perhiasan. Ini bukan saatnya untuk marah. Pada saat ini, kamu membantuku memikirkan cara memenangkan taruhan ini, itu yang terpenting. Aku benar-benar kesal padamu, anak yang hilang. Zheng San nyaris tidak bisa menahan amarahnya setelah dibujuk Zheng Liangyu. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, pergi dan ambil batu giok termahal dari sini. Pokok perhiasan. Ayo bertaruh. Sepotong bahan baku semi perjudian senilai 10 juta itu. Zheng Liangyu bertanya dengan heran. Zheng San mendengus dingin, awalnya, pameran batu giok kasar ini sepenuhnya mengandalkan batu kasar itu untuk menarik perhatian. Untuk memastikan Anda menang, saya hanya bisa menggunakan batu kasar itu. Dengan bahan mentah itu, aku pasti menang. Kekesalan Zheng Liangyu karena dimarahi tiba-tiba menghilang, dan senyum kemenangan muncul di wajahnya. Bahan kasar semi gamblet yang disebutkan Zheng San adalah bahan baku jadeit paling berharga di toko perhiasan Zheng. Harganya 10 juta yuan dan memiliki jendela yang dipotong di atasnya. Banyak ahli telah mengidentifikasi bahwa bahan ini sangat mungkin batu giok berkualitas tinggi. Batu giok, mungkin kualitasnya juga tinggi. Karena ini melibatkan pertaruhan besar, Qin Ming tidak berani ceroboh. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitar semua kios di area batu judi dan akhirnya memilih batu silinder yang tingginya lebih dari setengah meter dan diperkirakan beratnya setidaknya 100 kilogram. Bos, berapa harga batu ini? Qin Ming bertanya dengan santai sambil menyentuh batu mentah itu. 1000 yuan per pon, kata pemilik kios, seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan acuh tak acuh. 1000 per kilogram. Itu terlalu mahal. Bisakah kamu membuatnya lebih murah? Tawar Qin Ming. Minimal 900. Aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari itu. Baiklah, aku akan mengambilnya. Berapa beratnya? Mendengar Qin Ming ingin membelinya, pria parubaya itu semakin tersenyum. Ia memanggil karyawannya untuk membantu, mengangkat batu judi dan menaruhnya di timbangan elektronik. Beratnya 127 kg, 900 yuan per kilogram, totalnya 114.300 yuan. Setelah dibulatkan ke desimal, Anda akan membayar 114.000 yuan. Pria parubaya itu menekan beberapa tombol pada kalkulator, mendongak dan tersenyum. Qin Ming dengan senang hati menggesek kartunya untuk membayar, lalu meletakkan batu itu di kereta dan mendorongnya untuk menemukan Xiao Yutong. Saat dia berjalan, Qin Ming melihat Yang Jie, yang ditemani oleh seorang pria parubaya berusia 50-an yang sedang membantu Yang Jie memilih bahan baku semi mulia. Puan muda Yang, kamu masih? Apakah Anda ke sini untuk meminta bantuan? Kata Qin Ming dengan nada menggoda. Sebenarnya, dia tidak peduli apakah Yang Jie mempekerjakan pembantu atau tidak, atau apakah dia memilih untuk bertaruh setengah atau seluruhnya pada bahan mentah. Saya bertemu dengan seorang tetua yang saya kenal dan datang untuk menyapa. Yang Jie dengan tegas membantahnya. Meskipun taruhan tersebut tidak mensyaratkan bahwa dia tidak dapat meminta bantuan, akan sangat buruk jika berita itu tersebar. Tidak masalah jika Anda menyewa bantuan, yang penting jangan membodohi kami dengan hasil akhirnya, kata Qin Ming sambil tersenyum. Puan Qin, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Yang Jie mengalihkan topik pembicaraan dan matanya tertuju pada kereta belanja Qin Ming. Apakah ini batu kasar yang kamu pilih? Batunya cukup besar. Saya tidak punya banyak pengalaman dalam berjudi batu, jadi tentu saja saya harus memilih batu yang besar, sehingga saya bisa mendapatkan lebih banyak batu giok, kata Qin Ming. Itu masuk akal. Aku juga akan memilih yang besar. Yang Jie setuju. Setelah Qin Ming pergi, Yang Jie menundukkan kepalanya dan berkata kepada lelaki tua di sebelahnya, Paman Wang, apa pendapatmu tentang batu mentah yang dipilih Qin Ming? Dari sudut pandang profesional perjudian pada batu permata, tampilan batu mentahnya rata-rata, dan cukup bagus untuk menghasilkan jadeit. Mendengar ini, Yang Jie tersenyum dan berkata, saya merasa lega saat Anda mengatakan ini. Apakah saya bisa menang kali ini sepenuhnya tergantung pada Anda, Paman Wang. Anda harus membantu saya memilih batu kasar yang bagus. Serahkan saja padaku. Aku telah berbisnis batu giok hampir sepanjang hidupku, dan aku cukup terkenal di kalangan ini. Kau bisa tenang jika aku memilihmu. Jika aku tidak menang, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Orang tua itu menepuk dadanya dan berjanji. Pergi dan lihatlah. Batu semi mulia yang bernilai puluhan juta itu telah terjual di toko perhiasan Zheng. Batu itu perlu dipotong. Tepat saat itu, terdengar keributan. Qin Ming melihat ke arah suara itu dan melihat beberapa pemuda berkumpul di sekitar sepotong bahan mentah yang panjangnya lebih dari 1 meter dan memuatnya ke kereta, yang menarik banyak orang untuk menonton. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai menabrak apapun. Perintah Zheng Liangyu dari samping. Qin Ming bergerak mendekat dan menemukan jendela seukuran telapak tangan pada bahan setengah mentah, memperlihatkan daging giok merah di dalamnya.
Dia menatap jendela itu selama beberapa detik lagi, senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Sial, Zheng Liangyu benar-benar menghabiskan banyak uang. Yang Jie juga bergegas setelah mendengar suara itu. Ketika dia mengetahui bahwa batu giok itu dihargai 10 juta, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Dia berbalik dan memimpin orang tua itu orang yang menjadi penasehatnya harus segera pergi. Paman Wang, kamu juga melihat bahan kasar Zheng Liangyu. Apakah kamu yakin bisa menemukan bahan yang pasti bisa mengalahkannya? Potongan giok itu pasti giok merah. Mereka yang bermain dengan giok tahu bahwa hijau adalah yang paling berharga. Untuk kualitas yang sama, giok hijau lebih baik daripada giok merah. Saya sarankan Anda membeli bahan kasar yang baru saja Anda lihat, yang mungkin menghasilkan giok hijau bermutu tinggi. Orang tua itu berbicara dengan bebas. 6 juta. Tanya Yang Jie. Orang tua itu mengangguk, ya, benar. Aku 70% yakin aku bisa menang. Aku baru saja melihat Zheng Liangyu memilih sepotong batu kasar seharga 10 juta, dan Yang Jie memilih sepotong seharga 6 juta. Keduanya menginvestasikan banyak uang dan benar-benar berusaha sekuat tenaga. Qin Ming menemukan Xiao Yutong yang sedang memilih batu kasar dan berkata, mereka berdua memilih bahan yang mahal. Xiao Yutong sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, itu normal. Adalah normal untuk menghabiskan 80 juta untuk memenangkan 60 juta. Saya harus memilih yang lebih baik dan tidak kalah dari mereka. Lupakan saja, jangan buang-buang uang, pilih saja secara acak, menang atau kalah terserah padaku, jika aku menang aku tidak akan menerima taruhanmu. Untuk meyakinkan Xiao Yutong, Qin Ming berjanji, aku akan beritahu kau terlebih dahulu. Pada akhirnya, aku pasti akan memenangkan ronde ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana mereka menangis. Bab 370. Paman, apakah kamu 100% yakin bisa menang? Tanya Xiao Yutong. Qin Ming mengangguk, mata dan alisnya memperlihatkan keyakinan penuh. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Meskipun Xiao Yutong tidak tahu dari mana Qin Ming mendapatkan kepercayaan dirinya yang kuat, dia percaya bahwa Qin Ming akan melakukan apa yang dia katakan dan tidak akan mempermasalahkan pertaruhan ini. Karena kamu sangat percaya padaku, saat aku menang, kamu boleh mengambil batu giok mana saja dariku sebagai hadiah. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih yang paling mahal, jangan merasa bersalah. Kata Xiao Yutong dengan nada main-main. Meskipun Qin Ming mengklaim bahwa dia pasti menang, Xiao Yutong menolak untuk mengakui kekalahan dan memilih sepotong batu mentah berbentuk labu. Saat ini, area pemotongan batu dipenuhi orang-orang, mengelilinginya dalam 3 lapisan di dalam dan luar. Para penonton berbicara dengan penuh semangat, dan mereka semua ingin melihat hasil pertaruhan ini. Semuanya, tolong minggir. Puan Qin, Nona Xiao, kalian sudah menentukan pilihan, mari kita mulai memotong batu. Melihat Qin Ming dan Xiao Yutong terpisah dari kerumunan dan berjalan masuk, Yang Jie berkata dengan semangat tinggi, bagaimana kalau kita memotong batu bersama-sama, atau satu persatu. Mari kita lakukan satu persatu dan biarkan ketegangannya sampai akhir. Dengan begitu, semuanya akan menjadi menarik. Kata Qin Ming, dan kata-katanya juga mewakili pendapat Xiao Yutong. Melihat tidak ada yang keberatan, Yang Jie berkata, siapa yang pergi duluan? Biarkan aku pergi dulu. Zheng Liangyu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Ia mengeluarkan batu-batu kasar termahal dari toko perhiasan Zheng. Ia yakin akan memenangkan taruhan dan ingin memamerkannya di depan semua orang. Taruhan ini bernilai 80 juta, yang merupakan pertaruhan berisiko tinggi yang langka di kalangan penjudi batu. Ketika sesi pemotongan batu yang seru akhirnya tiba, semua penonton berdiri berjinjit, menjulurkan leher, dan membelalakkan mata. Berita tentang pertaruhan ini telah menyebar ke seluruh pameran batu giok mentah. Ketika mereka mendengar bahwa pemotongan batu telah dimulai, semakin banyak orang berkumpul di sekitar, membuat area tersebut ramai. Batu judi yang dipilih oleh Zheng Liangyu dan Yang Jie semuanya adalah batu kasar semi judi yang telah dibuka, yang 100% mungkin menghasilkan batu giok dan memiliki peluang menang yang tinggi. Sementara Qin Ming dan Xiao Yutong memilih batu kasar judi penuh, yang memiliki sedikit jejak jadeit di permukaannya. Secara relatif, harapan untuk menang kecil. Itu belum tentu benar. Orang ini sudah memotong sepotong batu giok jenis kaca berkualitas tinggi pagi ini, dan dia juga ahli dalam memotong batu, jadi penglihatannya seharusnya tidak terlalu buruk. 70% dari semua taruhan bahan baku bergantung pada keberuntungan. Dia beruntung di pagi hari, tetapi tidak di sore hari. Saya bertaruh bahwa pemenang taruhan ini akan berada di antara Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Zheng. Bahkan orang-orang yang tidak tahu banyak tentang perjudian batu dapat melihat bahwa Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Zheng telah memilih bahan-bahan yang bagus. Salah satu dari mereka pasti akan tertawa terakhir. Di tengah-tengah diskusi yang memanas, staf membantu Zheng Liangyu memperbaiki bahan kasar setengah potong sepanjang 1 meter miliknya pada mesin pemotong. Untuk memastikan bahwa daging giok tidak akan rusak dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu, Zheng Liangyu secara khusus menemukan 2 orang yang berpengalaman pria setengah baya sedang memotong batu. Bahkan Bapak Zhang dan Bapak Li yang menjadi wasit perlombaan batu judi pun turut hadir menyaksikan dan bertindak sebagai komentator dan juri di tempat.
Kedua lelaki parubaya itu dengan cermat mengamati dan menjelajahi batu mentah itu, berbisik dan berdiskusi lama, menggambar beberapa garis pada batu mentah itu, lalu mulai memotong batu itu. Zila, zila, zila. Terdengar suara keras gesekan bilah logam mesin pemotong dengan batu. Sesekali muncul percikan api dan serpihan batu beterbangan. Meski suaranya berisik, antusiasme orang-orang semakin tinggi. Berhenti, tunggu sebentar. Setelah sepotong kulit batu dipotong, sedikit warna merah muncul di permukaan potongan. Wasit, Tuan Zhang dan Tuan Li, segera menghentikan dan mulai mengamati permukaan potongan. Dengan senter kecil dan kaca pembesar. Warna merahnya begitu terang sehingga membuat semua yang ada di sekitarnya menjadi merah. Kualitas batu giok merah di dalamnya pasti tidak terlalu buruk. Dilihat dari bagian yang terbuka, itu adalah batu giok merah kualitas terbaik, setidaknya kualitas es, tetapi belum terlalu bening. Terus potong. Potongan batu mentah Zheng Liangyu awalnya memiliki jendela yang terbuka di dalamnya, dan pasti ada batu giok merah di dalamnya. Dilihat dari bagian yang terbuka, setidaknya itu adalah jenis es. Tuan Zhang dan Tuan Li mengonfirmasinya lagi dari potongan yang baru dibuka permukaan. Karena batu kasar Zheng Liangyu relatif besar, batu itu sulit dipotong. Kedua pria parubaya itu bergantian dan menghabiskan waktu setengah jam sebelum mereka memotong sepotong batu giok. Hal ini membuat Qin Ming sangat bosan. Warna merah jernih terlihat jelas dari permukaan potongan, dan berkilau cemerlang di bawah cahaya, sungguh indah. Tuan Zhang dan Tuan Li merupakan orang pertama yang berkumpul, memegang senter intensitas tinggi dan mengamati selama 5 menit penuh. Warnanya cerah, halus dan transparan, dengan kilau seperti kaca. Ini adalah batu giok merah jenis kaca berkualitas tinggi, dan sangat berharga. Setelah penilaian, Zhang berkata dengan gembira. Berdasarkan klasifikasi kualitas batu giok, jenis kaca adalah yang terbaik dari semua kualitas batu giok, yaitu batu giok kelas atas dan mahal. Yang kedua adalah jenis es, lalu jenis air, jenis ketan, dan seterusnya. Produk-produk jenis kaca telah muncul. Harganya telah meningkat tajam. Jika kita bisa mencapai tingkat tertinggi, Cox Comrade, kita akan benar-benar kaya. Setelah mendengar kesimpulan yang dibuat oleh Zhang, terdengar seruan dari seluruh penjuru, dan itu sangat menggembirakan. Wajah Yang Jie berubah sedikit jelek dan dia mulai merasa tidak yakin. Jenis kaca, ini sebenarnya jenis kaca berkualitas tinggi. Meskipun bukan kelas atas, aku pasti memenangkan taruhan ini. Orang yang paling bersemangat dan bahagia adalah Zheng Liangyu. Suaranya menjadi gemetar, dan dia mendesak dengan tidak sabar, cepat, lanjutkan. Potong dan lihat seberapa besar potongan yang bisa kamu dapatkan. Selanjutnya, kedua pria parubaya yang sedang memotong batu itu lebih berhati-hati dan menghabiskan lebih dari setengah jam untuk menghilangkan seluruh batu giok merah dari batu asli. Batu giok merah ini bening dan terlihat sangat indah. Ukurannya tidak kecil dan bentuknya lonjong. Beratnya lebih dari 10 pon setelah ditimbang, yang membuat orang iri hanya dengan melihatnya. Setelah penelitian dan penilaian oleh Tuan Zhang dan Tuan Li, batu giok merah ini tidak mencapai kualitas Cox Comrade, kelas atas, tetapi juga merupakan jenis kaca kelas atas yang solid, bernilai lebih dari 30 juta yuan. Batu giok mentah senilai 10 juta diubah menjadi batu giok merah jenis kaca senilai 30 juta. Zheng Liangyu sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tersenyum begitu lebar sehingga mulutnya tidak bisa berhenti, dan dia lebih yakin bahwa dia pasti akan menang. Ayah Zheng Liangyu, Zheng San juga berada di antara kerumunan, dengan senyum lebar di wajahnya. Ia berpikir bahwa putranya akan menang taruhan sebesar 60 juta, jadi bagaimana ia harus menghabiskan 60 juta itu? Hari ini akhirnya aku membuka mataku. Sepotong besar batu giok merah jenis kaca dapat dibuat menjadi perhiasan dengan nilai yang lebih tinggi. Kerumunan penonton mendidih seperti air dalam panci, dan seruan terdengar di mana-mana. Yang Jie, orang berikutnya yang memotong batu itu, melihat batu giok merah senilai 30 juta dan merasa semakin tidak yakin. Dia memperbaiki batu setengah kasarnya sendiri dan masih memiliki dua pria parubaya untuk memotong batu itu. 1 jam kemudian, batu kasar milik Yang Jie terurai seluruhnya, dan ternyata itu adalah sepotong batu giok hijau. Jadeit itu lebih kecil dari milik Zheng Liangyu dan beratnya 7 atau 8 kilogram. Setelah penilaian oleh Zhang dan Li, ditemukan bahwa sekitar 2/3 batu giok Yang Jie berjenis kaca, dan sepertiga sisanya berjenis es tinggi, dengan nilai sekitar 15 juta yuan. Itu adalah karya seni sejenis kaca lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak akan pernah melihat karya seni sejenis kaca seumur hidup mereka. Saya melihatnya 2 kali berturut-turut hari ini. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Meskipun tidak seberharga giok merah milik Zheng Sao, tapi tetap saja cukup bagus. Pujian tak henti-hentinya datang dari mana-mana, tetapi wajah Yang Jie berubah sangat buruk. Batu gioknya tidak seberharga milik Zheng Liangyu, jadi dia pasti kalah. Tak hanya harus kehilangan batu giok yang tak ternilai harganya itu, ia juga harus membayar uang hadiah tambahan sebesar 20 juta, ditambah dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli batu asli, sehingga total kerugiannya menjadi 40 juta, yang membuatnya patah hati dan trauma secara fisik. Tertekan. Tuan Yang, kita kan teman. Saya tidak akan mengambil jackpot terlalu banyak.
Zheng Liangyu menepuk bahu Yang Jie dengan sikap seperti pemenang terakhir. Jangan bilang aku tidak cukup baik. Giok itu akan menjadi milikku, dan kau harus membayar 10 juta lebih sedikit sebagai hadiah. Jika kau memiliki hal baik di masa depan, jangan lupakan aku. Yang Jie memaksakan senyum masam dan berkata, aku ingin sendiri. Ada ruang VIP di sana. Aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana. Aku akan memberitahumu saat hasil akhirnya keluar, kata Zheng Liangyu dengan gembira. Setelah mengutus seseorang untuk mengantar Yang Jie pergi, Zheng Liangyu memandang Qin Ming dan Xiao Yutong dengan bangga. Siapa orang berikutnya yang akan mengungkap batu itu? Qin Ming dan yang lainnya sangat bosan hingga mereka tertidur saat duduk di kursi plastik. Xiao Yutong mendorong Qin Ming pelan, Paman, jangan tidur lagi, giliranmu menyingkirkan batu itu, bantu aku menyingkirkannya bersama-sama. Akhirnya tiba giliran kita. Qin Ming menguap, meregangkan tubuh, dan berdiri. Zheng Liangyu diam-diam membencinya, anakmu masih saja punya pikiran untuk tertidur, nanti aku akan membuatmu menangis dan pingsan di toilet. Qin Ming menyeka wajahnya dan kembali bersemangat. Dia tidak meminta staf untuk memotong batu, tetapi pergi memotong batu Xiao Yutong sendiri terlebih dahulu. Desisan. Suara gesekan yang tidak menyenangkan terdengar. Setelah hanya belasan menit, batu mentah Xiao Yutong benar-benar terpecahkan. Penonton yang melihat keterampilan memotong batu Qin Ming untuk pertama kalinya semuanya kagum dan memujinya, tetapi Zheng Liangyu sangat meremehkan. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa canggih keterampilan memotong batunya, itu tidak berguna. Dia masih kalah dari saya. Batu mentah dari Xiao Yutong ternyata adalah sepotong batu giok ungu muda, yang memiliki kualitas es yang tinggi. Setelah dinilai oleh Ten, Zhang dan Ten Li, diperkirakan nilainya lebih dari 3 juta. Batu giok tidak hanya tersedia dalam warna hijau dan merah, tetapi juga kuning, ungu, putih transparan, dan lain sebagainya. Apapun warna batu gioknya, pasti ada yang berkualitas tinggi. Tuan Qin, Anda satu-satunya yang tersisa. Bahkan batu giok hijau kaca milik Tuan Muda yang bernilai lebih dari 10 juta yuan pun hilang dari tanganku. Anda sebaiknya mengaku kalah saja dan berhenti membuang-buang waktu. Zheng Liangyu berkata dengan puas. Sombong. Qin Ming hanya tersenyum main-main, mengabaikan Yang Jie, dan mulai memotong batu kasarnya sendiri. Dia mendorong mesin pemotong dan memotongnya langsung dari tengah ke kanan. Batu asli dipotong menjadi 2, dan permukaan potongan yang rapi dan halus memancarkan kilau hijau, dengan warna-warna cerah dan sangat indah. Warnanya hijau. Warnanya hijau dengan satu sayatan. Keterampilan pisau pemuda itu sungguh menakjubkan. Ini adalah batu giok hijau kelas atas, kemungkinan besar hijau kekaisaran. Zhang Tua dan Li Tua mendekat. Bahkan tanpa senter, mereka bisa melihat daging batu giok hijau terlihat jelas di permukaan potongan. Setelah mengambil beberapa sekilas, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bersambung.